Oke, di sini kita sekarang memiliki bidang koordinat dua dimensi atau biasa disebut sebagai bidang Cartesius atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Cartesian plane. Kita memiliki koordinat horizontal dan juga koordinat vertikal. Untuk koordinat horizontal kita notasikan sebagai X dan untuk koordinat vertikal kita notasikan sebagai Y. Kemudian kita buat sebuah garis lurus seperti terlihat sebagai garis biru ini. Dan kita memberikan tanda untuk kedua ujung dari garis tersebut. Untuk ujung bawah, sekarang kita amati koordinat horizontal dari titik ujung bawah tersebut yang diberikan sebagai X1. Dan juga koordinat vertikalnya sebagai Y1. Sekarang kita amati untuk ujung atas dari garis tersebut. Kita notasikan koordinat horizontal dari titik tersebut sebagai X2 dan juga koordinat vertikalnya sebagai Y2. Selanjutnya, kita akan mengamati gradien dari garis lurus ini. Gradien dapat dinotasikan sebagai delta Y dibagi dengan delta X, yang didefinisikan sebagai bentuk yang sekarang kalian lihat ini. Di sini kita memiliki bentuk pecahan, dan pecahan ini merupakan rasio dari tinggi garis lurus ini dibagi dengan lebar atau proyeksi panjang horizontal dari garis ini, yaitu kita memiliki Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1, yang ini merupakan gradien dari garis yang kita miliki. Sekarang perlu kalian resapi konsep ini, karena ini akan menjadi basis untuk kita membangun konsep diferensial kalkulus. Oke, sekarang kita berpindah kepada sebuah kurva yang kalian lihat ini berwarna hijau. Yang kurva ini adalah grafik dari sebuah fungsi yang kita notasikan sebagai f. Di sini f merupakan fungsi yang memetakan sebuah interval terbuka pada bilangan real dengan batas bawah X1 dan juga batas atas X2. Sekilas tentang interval terbuka pada bilangan real. Interval terbuka merupakan suatu subhimpunan bilangan real yang merupakan subhimpunan yang menerus dan juga terhubung. Dan maksud dari terbuka dalam konteks ini yaitu titik-titik batas pada interval tersebut bukan merupakan anggota dari interval tersebut. Jadi di sini baik X1 dan X2 bukan anggota dari interval terbuka dengan batas bawah X1 dan batas atas X2. Atau dengan kata lain, interval ini merupakan himpunan dari setiap bilangan real yang berada di antara X1 dan juga X2. Sekarang kita kembali kepada fungsi f. F memetakan interval terbuka yang kita miliki ini kepada himpunan dari seluruh bilangan real. Jadi f ini mengambil anggota dari interval ini dan memberikan output sebuah bilangan real. Sekarang kita buat sebuah titik seperti yang terlihat sebagai titik biru ini, yang dia berada pada grafik fungsi f. Dan koordinat horizontal dari titik ini kita notasikan sebagai U. Di sini U merupakan anggota dari interval terbuka yang kita miliki. Kemudian output dari U oleh F, seperti kita lihat, diberikan sebagai F pada U, pada koordinat vertikal. Kemudian kita buat sebuah titik yang lain berwarna ungu ini, dengan nilai pada koordinat horizontal sebagai U ditambah dengan H, dan juga outputnya oleh F sebagai F pada U ditambah dengan H. Selanjutnya kita buat garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Dan sekarang kita evaluasi atau kita amati gradien dari garis ini yang kita notasikan sebagai delta Y dibagi dengan delta U. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya mengenai gradien,
Gradien tersebut diberikan sebagai beda tinggi dari garis miring merah tersebut, yaitu F pada U ditambah dengan H dikurangi F pada U, dibagi dengan beda lebar horizontal garis lurus tersebut, yaitu U ditambah dengan H dikurangi U atau sama dengan H. Sehingga dengan penyederhanaan H tersebut, kita dapatkan bentuk gradien menjadi F pada U ditambah dengan H dikurangi F pada U dibagi dengan H. Lalu, apakah turunan pertama dari F pada titik U? Turunan tersebut dapat kita definisikan dengan kita menetapkan nilai untuk H sebagai nilai yang sangat kecil sehingga mendekati 0. Dan pada kondisi ini, kita akan mendapatkan transformasi dari garis horizontal merah ini menjadi seperti perubahan yang kalian lihat ini. Jadi, karena H mengecil mendekati 0, titik yang tadinya U ditambah dengan H menjadi U. Dan yang tadinya nilai F pada U ditambah H sangat dekat dengan F pada U. Sehingga kita dapatkan bentuk limit yang kalian lihat ini. Jadi dengan kata lain, turunan pertama F pada titik U didefinisikan sebagai limit H mendekati 0 pada bentuk gradien garis merah yang tadi, yaitu F pada U ditambah dengan H dikurangi F pada U dibagi dengan H. Dan sekarang yang kita miliki adalah garis merah yang berada pada titik F pada U, dan dia bersinggungan secara tangensial terhadap graf fungsi F di titik U tersebut. Garis ini juga biasa disebut sebagai tangent line. Dan sekarang kalau kita buat sebuah garis yang tegak lurus dengan garis merah ini yang diberikan oleh garis orange ini, maka garis orange ini juga tegak lurus dengan graf fungsi F tepat pada titik U. Jadi inilah definisi dari turunan atau diferensial. Dengan bentuk formal merupakan bentuk limit tersebut. Oke, tunggu kelanjutan dari series teorema pembuktian turunan pertama sin X sama dengan cos X. Yang selanjutnya kita akan membahas identitas trigonometri. Sekian, terima kasih.